Coba Anda bayangkan sejenak. Anda memiliki bisnis yang bertumbuh dengan sangat pesat, di mana sangat banyak pembeli yang masuk ke pasar Anda. Tidak peduli berapa banyak pembeli yang datang, selalu terjadi banyak penjualan setiap hari dan tetap saja lebih banyak permintaan yang datang terus-menerus daripada yang mampu Anda tangani. Tentu saja ini menjadi impian bagi setiap pebisnis, di mana Anda memiliki terlalu banyak pelanggan yang ingin membeli dari Anda. Bahkan Anda tidak mampu melayani semua permintaan tersebut. Dan saya punya kabar baik untuk Anda, karena kemungkinan besar Anda sudah berada di dalam industri tersebut. Industri di mana Anda bisa menerima penjualan terus-menerus 24 jam tanpa henti. Mungkin saja industri tersebut sudah terjadi di bisnis Anda. Perkenalkan, nama saya adalah Suandi Cho. Hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa menggunakan sosial media untuk membuat percepatan terhadap bisnis Anda. Setiap hari banyak sekali orang melakukan transaksi di internet, baik di kantor, di rumah, di tempat umum, dan di mana-mana. Dan semuanya mereka mengakses sosial media. Oleh karena itu, bagaimana cara kita bisa mengambil kesempatan ini? Kita lihat sendiri, pengguna internet di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat drastis. Penetrasi sudah tembus 64%. Dan pengguna sosial media di Indonesia sudah 160 juta. Artinya, penetrasi sosial media telah mencapai 59% dari jumlah penduduk di Indonesia. Bagaimana kita menyiasatinya? Bagaimana kita memanfaatkannya? Nah, ini adalah tiga sosial media yang merupakan sosial media yang paling aktif di Indonesia, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Inilah yang akan menjadi fokus kita. Marketplace di Indonesia pada saat kita berbicara sekarang ini sudah terjadi ribuan transaksi. Setiap detik terjadi begitu banyak transaksi, dan ini bisa terjadi juga pada Anda. Dan perlu Anda ketahui bahwa kebanyakan keputusan membeli dimulai dari online. Dan 60% proses pembelian selesai sebelum mereka bertemu dengan Anda. Sebelum mereka selesai bertemu dengan sales atau SPG Anda. Jadi 88% rekomendasi yang dipercaya oleh konsumen adalah dari Anda atau dari sosial media, bukan dari iklan. Nah, kita lihat sendiri, pengguna Facebook di Indonesia sangat-sangat luar biasa, menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. Pengguna Instagram di Indonesia juga sangat-sangat luar biasa, menduduki peringkat keempat di dunia. Lalu LinkedIn merupakan satu-satunya sosial media terbesar untuk para profesional. Lalu sosial media video yang terbesar adalah YouTube. Semuanya ini merupakan tools yang tersedia di handphone Anda, yang setiap hari bisa Anda akses. Dan setiap hari bisa Anda gunakan untuk melipat gandakan pertumbuhan bisnis Anda. Setiap hari bisa Anda gunakan untuk membangun bisnis Anda dari rumah dan dari mana saja. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menang? Nah, Anda perlu ketahui bahwa customer Anda atau prospek-prospek potensial Anda setiap hari mereka berkumpul banyak sekali di internet. Mereka kebanjiran begitu banyak informasi. Kalau Anda ingin menang dalam persaingan ini, Anda harus menggunakan strategi yang namanya percepatan sosial media. Anda harus menonjol dibandingkan informasi-informasi lain yang begitu luar biasa bertebaran di internet. Bukan dengan cara kejar banyak follower atau fans atau subscriber, karena ini banyak sekali dilakukan oleh banyak pebisnis. Ini adalah cara yang salah. Kemudian bukan dengan cara lebih sering promosi di sosial media. Ini akan membuat postingan-postingan Anda atau promosi-promosi Anda menjadi makin tidak terlihat. Bukan dengan membuat konten lebih canggih, lebih profesional, menggunakan studio, membuat konten-konten menjadi sangat studio quality. Dan ini juga tidak akan meningkatkan penjualan Anda. Bukan juga dengan spamming di mana-mana. Tapi kita perlu ketahui segitiga terbalik ini. Kalau Anda ingin berhasil di sosial media, saya ingin ajak Anda untuk melihat segitiga terbalik ini. Pertama-tama, Anda harus membuat diri Anda terlihat. Karena jutaan orang sudah masuk ke sosial media, baik itu di Instagram, di Facebook, di LinkedIn maupun di YouTube. Anda bisa tenggelam dibandingkan konten-konten orang lain. Jadi strategi pertama adalah bagaimana membuat diri Anda terlihat dulu. Sebelum Anda bisa terlihat, Anda tidak mungkin bisa disukai. Jadi target pertama setelah Anda bisa dilihat, Anda harus menjadi orang yang disukai.
Anda harus menjadi brand yang disukai. Anda harus menjadi perusahaan yang disukai. Nah, kemudian bagaimana Anda bisa membuat diri Anda dipercaya? Setelah disukai, masuk ke tahap berikutnya, yaitu dipercaya. Setelah Anda dipercaya, baru Anda punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pembeli. Dan kita melakukan ini semua dari proses terlihat, disukai, dipercaya, sampai menjadi pembeli adalah dengan membuat konten-konten di sosial media. Dengan membuat konten tersebut, kita bisa membangun hubungan lewat sosial media. Inilah yang akan menjadi fondasi terpenting yang akan kita bahas untuk membantu Anda mengalami percepatan di sosial media. Nah, sudahkah Anda mendownload checklist percepatan sosial media? Karena lewat checklist ini, Anda bisa lebih mudah mengikuti step by step apa yang harus Anda persiapkan dari sosial media Anda. Jadi silakan download, ini adalah free download. Silakan Anda cek email Anda untuk mendapatkan link downloadnya. Perlu Anda ketahui bahwa ketika orang masuk ke sosial media, mereka tidak pernah berpikiran untuk belanja sesuatu. Namun, mereka pasti berpikir bagaimana ingin berhubungan dengan temannya, bagaimana ingin belajar sesuatu dengan idola-idola mereka, atau bagaimana mereka ingin merasa diri mereka terhibur. Oleh karena itu, fungsi dari sosial media hanya dua. Yang pertama adalah connect, yang kedua adalah convert. Sama sekali tidak ada yang namanya penjualan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita punya pemikiran ketika kita masuk ke sosial media tujuannya jualan. Anda pasti kalah. Anda harus berpikir ketika kita masuk sosial media, kita harus connect dulu. Setelah itu, kita convert. Artinya convert apa? Kita bisa menjual apa saja dengan mengikuti proses tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Ya, jadi inilah yang harus kita pikirkan. Inilah yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa connect, tentu kita harus mulai dari profil yang tepat. Kemudian supaya kita bisa convert, kita harus mulai dengan konten yang relevan, kemudian kita menggunakan interaksi yang tepat, lalu akhirnya terbentuklah komunitas. Inilah yang namanya bagian prospecting. Dari prospecting, baru kita masuk ke dalam unlimited income. Di sini, Anda bisa mendapatkan penjualan yang banyak setelah Anda melewati tahapan prospecting. Apalagi kalau Anda bisa menggunakan affiliate profit eksponensial. Artinya, Anda memasarkan produk affiliate yang potensinya eksponensial. Jadi kita akan bahas satu persatu dari profile. Nah, kemudian kita akan mulai masuk ke dalam prospecting. Lalu terakhir kita akan masuk ke dalam profit. Untuk Anda yang ingin mendapatkan paket akses lengkapnya, silakan Anda masuk ke dash2funnel.com/smft. Nah, pertama, profil sosial media adalah fondasi dari segalanya. Ketika Anda terjun ke internet, ketika Anda mau connect, ketika Anda mau convert, ketika Anda ingin mengalami percepatan sosial media, profil Anda merupakan hal terpenting, hal yang paling fundamental untuk Anda perhatikan. Kenapa? Karena profil Anda akan memberikan konteks terhadap apa yang Anda lakukan di bisnis Anda. Misalnya, kalau Anda pernah mendengar bahwa konten is king atau konten adalah raja, maka konteks adalah kerajaannya. Misalnya, Anda ingin menjual jasa pelajaran bahasa Inggris. Kalau Anda konteksnya adalah bagaimana membuat banyak orang mengerti bahasa Inggris, maka konten-konten Anda akan berbeda dengan bagaimana membuat murid-murid lancar berbahasa Inggris. Nah, konteks adalah itu yang akan menentukan berapa besar kerajaan yang ingin Anda bangun. Oleh karena itu, profil di sosial media Anda akan menentukan prospek-prospek seperti apa saja yang akan tertarik ke dalam bisnis Anda. Jadi, penyusunan profil dari sosial media tentu saja sangat penting. Nah, sosial media kita mulai dari Facebook. Profilnya harus tentu saja adalah foto profil wajah Anda dengan eye contact profesional, terlihat jelas dan menonjol. Jangan sampai background Anda membuat wajah Anda tidak terlihat. Kemudian bagian about sebaiknya singkat dan merupakan misi Anda sehingga semua orang tahu apa yang Anda ingin capai lewat sosial media Anda. Lalu e-cover sebaiknya menunjukkan otoritas Anda atau passion Anda. Berikutnya, pastikan di sosial media Anda terdapat link yang masuk ke dalam WA Anda atau link yang masuk ke dalam website Anda dengan tujuan untuk membangun database. Nah, jadi ini adalah step by step tentang apa yang harus Anda lakukan di dalam Facebook profil Anda. Lalu kita lanjutkan dengan Instagram. Instagram juga sama, terdiri dari foto profil, tetap sama yaitu wajah dan ada eye contact, kemudian jelas dan menonjol. Kemudian Instagram
kita juga bisa memainkan yang namanya username. Username sebaiknya singkat dan mudah diingat. Lalu bio dari Instagram sebaiknya mengandung keyword atau otoritas ya. Jadi ini penting. Kenapa? Karena bio dari Instagram bisa menarik search engine di Instagram. Kemudian di dalam bio tersebut sebaiknya juga mengandung benefit. Nah, supaya apa? Supaya orang bisa masuk ke dalam link website Anda. Ya, jadi bio Anda terdiri dari nama, lalu nama tersebut ada keyword dan otoritas, lalu di bawahnya ada benefit. Nah, pastikan benefit tersebut mengajak orang untuk klik link WA atau link website Anda. LinkedIn juga sama, ya. LinkedIn juga sama. Foto profil Anda penting harus ada wajah dan eye contact dan jelas dan menonjol. Kemudian bagian about singkat tentang misi Anda, tentang apa yang bisa Anda bantu kepada target market Anda. E-cover adalah tentang passion atau otoritas Anda dan selalu pastikan ada link yang bisa membuat Anda mendapatkan prospek baru ke WA maupun ke website Anda. Demikianlah secara singkat bagaimana Anda mempersiapkan profil yang kuat supaya profil Anda bisa menarik prospek-prospek yang Anda inginkan. Ketika Anda sudah membuat profil tersebut bisa muncul di Google. Ya, jadi ini akan muncul di search engine. Jadi makanya Anda buat profil yang bisa menangkap potensi-potensi market. Orang sudah mencari Anda sebelum mereka bertemu Anda. Oleh karena itu, profil-profil Anda menentukan persepsi orang sebelum mereka bertemu dengan Anda. Kemudian di Instagram juga terdapat yang namanya search engine Instagram. Kalau Anda gunakan search Instagram, mereka juga bisa langsung menemukan bio Anda, bisa menemukan profil Anda. Ya, jadi Anda lihat di sini kalau orang mencari WFA, work from home. Nah, orang bisa menemukan foto-foto atau account-account yang menggunakan keyword tersebut. Oleh karena itu di bio Anda bisa gunakan keyword. Lalu misalnya profit coach, ini Anda bisa lihat ya, yang saya kasih kotak merah adalah menggunakan foto wajah. Tentu saja Anda bisa lihat yang menggunakan foto wajah akan lebih menarik perhatian dari prospek. Kemudian kalau orang mencari top leader, maka Anda bisa melihat foto-foto wajah menjadi dominan dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu pastikan Anda selalu menggunakan foto wajah di dalam sosial media Anda. Pastikan juga foto wajah juga sama dengan di WA Anda atau di media komunikasi chatting yang lainnya, misalnya Telegram dan lain-lain. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda ingin bisnis Anda mudah ditemukan? Apakah Anda ingin membuat profil Anda menonjol dibandingkan orang lain? Jika Anda ingin memiliki ini semua, ingin mengetahui ini semua, silakan Anda masuk ke dalam akses lengkapnya, di mana Anda bisa pelajari tentang social media profit secret, lalu unlimited prospecting secret, dan multiple profit secret. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa mendapatkan sumber income tambahan, bisa menjadi top income earner, meningkatkan omset, dan mengalami terobosan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang prospecting. Nah, setelah Anda punya profil yang bisa menarik calon-calon pembeli potensial Anda, sekarang saatnya Anda mulai menggarap calon-calon tersebut. Menggarap calon-calon tersebut dengan menggunakan konten. Konten tersebut hanya merupakan bagian dari proses cepat. Ya, jadi saya mengatakan bahwa kalau Anda ingin mendapatkan prospek tak terbatas, yang Anda perlu lakukan adalah kegiatan cepat. Kegiatan cepat ini terdiri dari apa? Terdiri dari komen. Komen di mana? Komen di newsfeed, story, live, maupun postingan sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan konten. Konten seperti apa? Konten 3E, yaitu E pertama, E kedua, E ketiga, yaitu edukasi, empower, entertain. Supaya prospek makin cepat kenal, makin cepat suka, makin cepat percaya. Akhirnya mereka bisa menjadi pembeli. Lalu dilanjutkan dengan P. P adalah pendekatan. Di sini adalah tempat di mana saatnya Anda mulai membangun hubungan, membangun kedekatan dengan calon-calon pembeli Anda. Membangun hubungan tersebut bisa lewat DM, bisa lewat inbox, lewat messenger, ataupun lewat chat platform lainnya seperti Telegram maupun WA. Lalu kemudian kita lanjut ke A. A adalah mengajak prospek melihat produk atau jasa Anda. Nah, disinilah Anda boleh arahkan mereka ke sosial media jualan Anda. Jadi Anda harus punya akun sosial media yang membangun personal branding. Lalu Anda kalau mau bangun sosial media kedua, ketiga, keempat yang isinya produk atau jasa Anda, silahkan. Namun yang paling utama, Anda harus punya sosial media personal branding dulu. Kemudian setelah Anda ajak, Anda bisa masukkan mereka ke website Anda, atau ke webinar, atau janjian ketemu, atau telepon, atau ke pameran Anda, atau ke showroom Anda, ataupun ke acara-acara yang Anda buat untuk mengkonversi mereka menjadi pembeli atau pelanggan Anda. Dengan adanya kegiatan cepat ini, lalu dengan adanya peningkatan keahlian, maka hasil yang Anda peroleh makin lama akan makin tinggi.
Jadi inilah tahapan prospecting. Hasil yang Anda akan peroleh adalah Anda bisa mendapatkan prospek tak terbatas tanpa harus punya banyak follower, tanpa harus punya banyak fans atau subscriber. Jadi tanpa harus Anda jadi influencer atau selebriti dulu. Kemudian Anda bisa mendapatkan ide-ide konten yang mengalir dengan mudah. Lalu Anda bisa dengan sangat cepat disukai dan dipercaya. Kemudian Anda bisa menjadi magnet untuk prospek yang tepat dan akhirnya personal branding Anda makin lama makin kuat. Semua itu akan kita bahas secara mendalam sehingga Anda yang ingin mendapatkan prospek tak terbatas mendapatkan solusi terbaik di era sosial media sekarang ini. Sehingga Anda bisa mendapatkan peningkatan income, Anda bisa memultiplikasi sumber income dan akhirnya 12 bulan ke depan menjadi bulan terobosan untuk Anda. Nah, jadi untuk Anda yang ingin dapat aksesnya, silakan Anda masuk ke dash2funnel.com/SMFT. Sekarang kita lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu bagian profit. Nah, bagian profit ini tentu hubungannya dengan apa? Dengan jumlah yang Anda jual, lalu frekuensi penjualan Anda, dan harga dari produk yang Anda jual. Misalnya yang Anda jual jumlahnya 1.000. Frekuensi penjualannya 2 kali, harganya 100.000. Berarti omset Anda adalah 200 juta. Kalau jumlah Anda naikkan menjadi 10%, artinya Anda jual lebih banyak. Ya, Anda berhasil jual 10% lebih tinggi. Lalu frekuensi jual Anda 2,2 atau 10% lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu harga jual Anda naik 10%. Omset Anda, Bapak Ibu, naik menjadi 33%. Nah, ini tentu merupakan angka yang mengagetkan. Anda cuma naik 10%, tapi omset Anda naik 33%. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau jumlah Anda naikkan 33%, frekuensi Anda naikkan 50%, harga Anda naikkan 25%, maka omset Anda bisa bayangkan, langsung naik melesat menjadi 250%, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah faktor yang akan menentukan percepatan kenaikan profit Anda. Nah, untuk menaikkan frekuensi caranya bagaimana? Anda bisa follow up secara lebih sering di sosial media atau lewat WA atau lewat email. Kemudian Anda bisa buat paket produk yang harganya lebih tinggi untuk mendapatkan peningkatan harga. Akhirnya omset Anda akan meningkat dengan sangat pesat. Apalagi kalau Anda masukkan lagi tahapan berikutnya, di mana Anda tambahkan faktor kali. Anda tambahkan produk lain yang juga memiliki faktor kali yang bisa meningkatkan keuntungan bagi Anda. Nah, produk inilah yang harus menjadi perhatian Anda. Produk inilah yang harus menjadi strategi Anda. Karena banyak sekali pebisnis belum menambahkan faktor kali di sini untuk pelanggan-pelanggan mereka yang sudah membeli produk-produk sebelumnya. Jadi inilah yang diajarkan oleh marketing genius J. Abraham. Bagaimana kita menambahkan faktor kali di dalam sales proses Anda, sehingga Anda bukan hanya mendapatkan peningkatan omset, namun Anda juga mendapatkan peningkatan profit yang luar biasa. Akhirnya Anda terjadi multiplikasi profit dan Anda bisa mengalami pertumbuhan eksponensial dalam mendapatkan profit bisnis Anda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda ingin juga mendapatkan pertumbuhan eksponensial dari bisnis Anda? Apakah Anda ingin income Anda bisa bertumbuh secara eksponensial? Mari kita bahas tuntas dalam Social Media Fast Track Modul, di mana dalam Social Media Fast Track Modul ini kita akan membahas lebih detail tentang profil, lalu kita akan bahas lebih mendalam tentang prospecting, lalu kita juga akan bahas lebih mendalam tentang profit. Jadi total 4 jam kita akan membahas tentang 3 poin penting ini, dan saya yakin dalam 4 jam ini Anda akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa yang akan membuat bisnis Anda bisa mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari sebelumnya, bisa membuat Anda mendapatkan ide-ide baru, bisa membantu Anda mendapatkan sumber-sumber income tambahan yang akhirnya bisa membantu Anda mengalami terobosan di 12 bulan ke depan. Bahkan Anda bisa mengalami multiplikasi income, Anda bisa mengalami yang namanya top income earner, dan Anda bisa mengalami banyak sumber income tambahan lewat social media. Jadi segera akses langsung di dash2funnel.com/SMFT supaya Anda masih bisa mendapatkan harga promonya. Demikianlah take action sekarang. Kita bisa bangun wealth from home dengan menggunakan social media yang sudah ada di handphone Anda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di dalam modul Social Media Fast Track.